Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Munawwarah yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Uhud dan diseluruhkan oleh fitrah wa syariah dan diakui oleh syariat agama Islam. Sebuah kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana dalam kesempatan pagi Al-Haqqus Sadis, hak yang keenam, yaitu Haqquz Zawjain, haknya suami istri. Beliau mengatakan, wa inna katsiran minal azwaji, sesungguhnya banyak di antara para pasangan suami istri, di antara pasangan suami istri atau di antara para suami, yuridunal halatal kamilata, para suami mereka menginginkan al halatal kamilata, keadaan kondisi yang sempurna, min zaujatihim, dari istri-istri mereka. Jadi kebanyakan para suami, para bapak, mereka menginginkan keadaan atau kondisi yang sempurna dari istri-istri mereka. Wa hadza syai'un, dan hal ini merupakan sesuatu atau hal ghairu mumkinin, yang tidak mungkin. Jadi kalau istri atau wanita diharapkan bisa sempurna, itu adalah perkara yang tidak mungkin. Sekarang kita jelaskan dulu. Manusia yang bisa sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna adab etikanya, sempurna ibadahnya, sempurna tauhidnya, dan sempurna dalam segala hal, sempurna fisik dan psikisnya, psikologinya, kejiwaannya, jasmani dan rohaninya, itu hanya para nabi dan para rasul. Hanya para nabi dan para rasul. Shalawatullah wassalamuhu, salatullah alaihi wassalamu. Kemudian setelah itu adalah para sahabat. Setelah itu adalah para tabi'in, dan disusul dengan tabi'ut tabi'in. Adapun kita, saya dan bapak-bapak, itu tidak akan bisa menjadi sempurna. Kalau ada seorang kiai atau ustadz
yang berilmu luas. Tidak akan bisa sempurna, walaupun itu sebatas ilmu tidak bisa sempurna. Ilmunya tentu jauh dari ilmunya para nabi, para rasul, ilmunya para sahabat dan ilmunya para as-salafus saleh, jauh sekali. Apalagi sempurna akhlak dan adabnya jauh. Makanya para jamaah, kalau ada seorang suami mengharapkan istrinya sempurna, ya lebih jauh lagi. Wong laki-laki aja untuk menjadi sempurna jauh. Misalnya saya, panjenengan menganggap saya ini ilmunya banyak, saya sendiri merasa ilmu saya sedikit, tidak sempurna berarti. Panjenengan menganggap akhlak saya baik, saya menganggap saya masih kadang-kadang tidak baik kepada istri dan anak, berarti kan tidak sempurna saya. Apalagi orang-orang yang kurang ilmu agamanya, lebih tidak sempurna lagi dalam segala hal. Jika laki-laki selain para nabi dan rasul, selain para as-salafus saleh tidak bisa menjadi sempurna, apalagi wanita. Saya mengatakan tidak mungkin bisa sempurna wanita itu. Maka dari sini para jamaah, para bapak, hendaknya kita memahami ini dengan baik. Lalu kalau tiba-tiba di suatu hari kita menuntut istri kita sempurna, kita bisa sadar kembali, oh berdasarkan pengajian di masjid dulu, Ahad, setelah Syawal, ternyata untuk menjadi sempurna itu hal yang tidak mungkin jika laki-laki itu jauh, apalagi wanita lebih jauh lagi. Akhirnya hati kita tentram para jamaah. Kita nanti tentram. Dan insya Allah ya, kehidupan rumah tangga kalau diiringi dengan kehidupan rumah tangga ini ya, kalau diiringi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, kita akan bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan kebahagiaan bersama istri dan anak-anak kita. Asal kita betul-betul beriman dan bertakwa, apalagi iman dengan takdirnya Allah. Jadi seperti itu para bapak ya, ini nasihat ditujukan kepada para suami, bahwa menuntut istri keadaannya sempurna tidak mungkin. Wabidzalika, oleh karena itulah, yaqauna, banyak para suami, para lelaki mereka terjatuh finnakti, kepada sesuatu yang menyeret dirinya melakukan keburukan. Yaqauna finnakti, mereka terjatuh di dalam sesuatu yang menyeret dirinya melakukan keburukan. Akhirnya istrinya dibentak-bentak, istrinya bahkan dipukul, dicaci maki, gara-gara dia menuntut istrinya keadaannya sempurna. Kemudian beliau mengatakan, wala yatamakkanuna minal istimta'i, dan mereka tidak akan bisa mampu minal istimta'i, untuk bersenang-senang. Jadi para suami kalau tidak faham hal ini tidak akan bisa mampu bersenang-senang dengan istrinya, tidak akan bisa mampu bersenang-senang dengan istrinya. Wal mut'ati bizaujatihim, dan merasakan kesenangan dengan istri-istri mereka, karena tidak memahami bahwa wanita itu banyak kekurangannya. Mohon maaf Bapak ya, kalau panjenengan tidak punya kesibukan kecuali hanya kerja, mohon maaf, saya tidak mengkritik atau membicarakan aibnya para suami. Kalau suami tidak punya kegiatan lain kecuali kerja cari nafkah, itu banyak nanti hidupnya susah. Tapi kalau ada kegiatan lain, sholat berjamaah di masjid, ikut pengajian, menjadi takmir masjid, menjadi anggota yayasan. Misalnya panjenengan ditunjuk, Pak gabung ya, panjenengan saya tunjuk di yayasan kita ini bagian sosial misalnya, saya sampaikan terima Pak. Kenapa? Kalau kita hanya urusan cari nafkah saja, nanti panjenengan akan mangkel, marah dengan istri. Misal panjenengan menginginkan istri datang haid, marah toh? Tapi kalau ada kegiatan ke masjid aja udah ya, ke masjid, baca Quran di masjid, ikut pengajian, ikut kegiatan sosial. Hari ini para jamaah di Malang Selatan ada kegiatan pipanisasi para.
Ini juga kegiatan-kegiatan yang baik untuk bapak-bapak. Jadi bukan hanya kita ke masjid untuk pengajian atau sholat 5 waktu, tapi juga kita kadang-kadang berpeluh-peluh, berkeringat-keringat, mengeluarkan energi untuk kegiatan itu. Sebagian laki-laki, bapak-bapak, ada yang masih walaupun sudah berumah tangga lama, sudah memiliki putra-putri yang sudah dewasa, masih rajin olahraga. Bagus, gak apa-apa, daripada berbuat maksiat. Karena olahraga itu juga menguras tenaga, dia akhirnya ketika, mohon maaf ya ini, saya ngomong belak-belakan, ketika istrinya sedang haid, atau istrinya tidak mood, atau istrinya lelah, payah, tidak bisa melayani dirinya, dia bisa menyalurkan di kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, olahraga. Dan saya sarankan bapak-bapak ya, sebenarnya di rumah itu harus ada kegiatan bapak-bapak. Mungkin menanam ya, mungkin memelihara apalah, percama ayam kah, kelinci apa gitu, itu seneng, menyenangkan. Sebagian jamaah saya itu punya kambing, padahal dia punya pekerjaan yang lain. Ada jamaah saya itu punya toko pak, tapi di rumahnya ada kambing, ada kelinci, ada ayam. Itu kesibukan-kesibukan yang bisa menghibur, sehingga kekurangan yang ada pada istri kita tertutupi. Karena suami pinter ya, dia menggunakan waktu-waktu yang tersisanya itu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupannya. Seperti itu para jamaah rahmatullah ta'ala. Mohon maaf ya, wanita itu tidak seperti laki-laki, betul? Ya jelas Ustaz ya, wanita itu tidak seperti laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah kadung berhasrat kepada istri harus dilayani pada saat itu. Kalau tidak marah pak, walaupun dia seorang ustadz dan kiai sama, podo lalang ya. Cuma bedanya dia dipanggil ustadz atau kiai, tapi sama, kalau tidak dilayani juga marah. Cuman ustadz itu kegiatannya banyak, gak nganggur, jadi terselimurkan itu loh pak, terlupakan dia, ngurusi santri, ngurusi pengajian, ngurusi apa. Makanya saya sering sampaikan kepada bapak-bapak, terutama bapak-bapak yang kerjanya ringan di kantor, ASN gitu, atau sudah pensiunan, gunakan, terutama pensiun pak, gunakan di masjid, aman itu pak. Gunakan di masjid untuk sholat 5 waktu, pengajian, baca Quran. Kalau di masjid ini ada yayasannya, ikut. Kalau ditunjuk, mau pak. Kadang sebagian jamaah kita, kalau ditunjuk, diamanai menjadi anggota yayasan itu kayak merasa berat. Tidak. Amanah itu tidak beban, tidak akan menjadi beban kalau kita betul-betul menjalankan amanah tersebut. Nikmat pak. Misalnya bapak-bapak di sebuah yayasan diamanai bidang sosial, sudah programkan jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang, jangka pendek, menengah, panjang, programkan. Jangka pendek bagi-bagi sembako, jangka menengah misalnya ya, program jangka menengah memberi permodalan kepada jamaah-jamaah yang kekurangan modal, jangka panjang renovasi rumahnya orang, bedah rumah. Alhamdulillah di yayasan kami, di pondok pesantren kami itu ada program sosial bedah rumah pak, sudah sampai bedah rumah kami. Pertama bedah kamar mandi, pertama itu. Kedua bedah dapur, setelah kamar mandi kita bisa 5 juta, dapur bisa 10 juta. Akhirnya sekarang bedah rumah 20 sekian juta kita bisa, 30 juta sudah bisa. Ini dalam rangka apa? Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Supaya apa para jamaah? Kalau kita meninggal dunia sewaktu-waktu kita punya amal jariah gitu loh para jamaah. Apalagi kalau di sini membangun ya. Terus sebentar lagi ada kegiatan apa? Idul Adha, kurban. Panjenengan dilibatkan, mau para jamaah. Kalau yang rajin gitu, pahalanya besar. Panjenengan bagian apa? Sudah diterima. Amanah jabatan itu dikerjakan dengan baik. Ini adalah hal-hal yang bisa membuat laki-laki tidak merasa kebingungan ketika mendapati pada diri istrinya keadaan yang tidak dia senangi, karena dia banyak memiliki kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan warubbama, dan terkadang adzalika ila tolak, ketika suami tidak bisa menyadari kekurangan istri, itu bisa membawa kepada perceraian. Jadi sampai membawa kepada perceraian. Karena suami dia tidak pandai memanage suasana hatinya, ini bahasa saya. Suami dia tidak pandai memanage suasana hatinya.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau lagi marah dengan Fatimah, bukan berarti kalau sahabat tidak pernah marahan atau bertengkar, berselisih dengan istrinya. Ali pernah berselisih dengan Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sahabat sekaligus sepupunya, sekaligus beliau sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lagi marah, kemana para jamaah? Hadisnya, beliau pergi ke masjid, beliau berbaring di masjid. Begitulah orang-orang soleh. Dan ini contoh teladanan dari para sahabat. Apabila suami marah dengan istri, apapun yang membuatnya dia marah, apakah istrinya tidak melayaninya atau kurang apanya, maka tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat, agar nanti dia bisa menerima segala kekurangan istrinya dan tidak menuntut istrinya sempurna. Karena mustahil wanita bisa sempurna. Kita saja yang laki-laki berat untuk bisa sempurna bagi seorang wanita. Kemudian beliau mengatakan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in dhahabta tuqimuha, jika kamu pergi wahai suami, wahai seorang laki-laki, untuk meluruskan kekurangan atau kesalahan istrimu, meluruskannya, kasartaha, maka kamu akan mematahkannya. Sebab wanita itu ibarat tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa untuk diluruskan akan patah. Tulang itu akan pecah dan patah. Wa kasruha, dan patahnya tulang rusuk, patahnya seorang wanita adalah tolakuha, ketika wanita itu minta untuk diceraikan. Pengen tahu Pak? Google saja nanti. Coba saya minta tolong salah satu yang ada Google yang ada aktif internetnya, sebab perceraian di Kabupaten Nganjuk aja, jangan Nganjuk 2025. Coba sebut apa, diketik sebab perceraian di Kabupaten Nganjuk 2025. Ini saya ajari untuk kita meneliti. Apa Pak? Tolong dibacakan pada saya. Apa sebabnya? Di Kabupaten Nganjuk 2025. Sebab apa? Ada nggak? Disebutkan nggak? Faktor-faktornya ya apa saja? Ekonomi ya betul. Perselisihan, terus apa lagi? Hah? Sebentar, ulangi. Kurang tanggung jawab nomor 3, terus? Perselingkuhan, ADRT ya. Meninggal. Coba satu-satu Pak ya. Faktor pertama ekonomi. Nah, ini coba. Ini di Kabupaten Kediri juga sama, ekonomi rata-rata. Nanti saya bahas sedikit ekonomi. Kemudian yang kedua apa? Faktor kedua, perselisihan. Nah inilah. Rata-rata perselisihan itu dipicu istri kurang taat kepada suami, mungkin pelayanannya kurang, suami menginginkan dia ogah-ogahan misalnya. Karena laki-laki dengan perempuan itu beda Pak. Laki-laki itu setiap saat pengen saja, perempuan setiap saat nggak pengen saja gitu. Jadi beda itu, udah karena konsepnya sudah beda pada jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketiga Pak, kurang tanggung jawab dari suami, tidak mencarikan nafkah untuk istrinya. Kemudian keempat, perselingkuhan, baik dilakukan oleh istri maupun suami. Na'udzubillah min dzalik. Dan perselingkuhan itu biasanya dipicu kekurang harmonisannya, tidak bisa menerima keadaan pasangannya yang kekurangan di satu sisi ini misalnya. Contoh, setelah menikah 10 tahun kok dilihat suaminya kurang ganteng, teman kantornya lebih ganteng, selingkuh, ya kan? Setelah nikah 15 tahun kok bojoku tambah tuwek, tambah tuwir, ya, semakin tua, cari wanita yang lebih cantik. Kan begitu. Setelah istri saya melahirkan banyak anak kok tambah melorot, akhirnya cari gadis yang belum melorot misalnya gitu kan. Gitu. Akhirnya kan terjadi perselingkuhan. Keempat apa? Yang kelima apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya itu suami, tapi ada para jemaah. Saya pernah dapat cerita, itu suaminya mengadu kepada saya sering dipukul istrinya. Jadi istri itu bisa mukul dan nendang. Mungkin dulu dia juara bela diri mungkin. Ini bahayanya punya istri pintar bela diri nih. Loh mungkin lah ya. Saya juga heran, wong lanang kok dikoamlengi menengahe loh. Wong lanang gak iso bela diri, ketahuan ini para jemaah. Ini bener Pak.
Pernah suaminya itu cerita saya ditaboki dengan sandal, suami loh, pipinya ditaboki dengan sandal. Mungkin naboki dengan tangan, tangannya sakit, nyari sandal dia. Ya Allah ya Robbi, kok ada istri berani mukul suami ini. Kemudian apa lagi? Meninggalkan rumah tanpa kabar. Ini bukan hanya laki-laki loh. Di beberapa kabupaten, wanita itu pergi dengan laki-laki lain. Kalau di Kediri dikatakan lungo digawa jago. Tahu enggak? Lungo digawa jago. Apa namanya? Itu namanya kebandang. Lungo ke bandang gitu. Dibawa laki-laki lain. Kalau dulu Doro itu ke bandang, kena bandang. Jadi dibawa laki-laki lain. Itu biasanya pulangnya ibu-ibu seperti itu kalau sudah dibuang oleh suami barunya. Wis ketok tuwek. Wanita itu kalau masih 30, 40 sampai 50 masih cantik. Begitu sudah mendekati 60 wis gak kena digawe, dibuang. Seperti sampah. Habis mandi sepah dibuang. Akhirnya kembali ke suami yang lama. Pak, aku rabian maneh, wis moh bojone sing lanang. Kenapa? Terjadi hal yang seperti itu. Dan ini saya sampaikan Bapak dan Ibu yang rahmatullah ta'ala, sebabnya ya seorang laki-laki kebanyakan tidak mengerti bagaimana sebenarnya wanita itu. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kita berupaya dengan keras untuk meluruskannya akan pecah dan patah. Dan patahnya tulang rusuk itu apabila seorang wanita minta cerai, naudzubillah min dzalik. Jadi perceraian itu ada beberapa kondisi keadaan. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan bukan untuk kita bercerai, tapi berhati-hati. Satu, namanya cerai mati, yaitu salah satu pasangan meninggal dunia, suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Yang kedua, cerai hidup. Cerai hidup dibagi dua. Yang satu tolak kalau yang menceraikan suami. Jadi keinginan untuk menceraikan itu dari suami. Itu namanya talak. Talak ada tiga. Talak satu, talak dua, talak bain. Talak tiga itu talak yang sudah sempurna. Talak satu dan talak dua, jadi tolak satu dan tolak dua, seorang suami masih bisa kembali kepada istrinya jika rujuknya kembalinya di masa iddah, di masa 3 bulan belum habis, maka rujuknya dengan dua, dengan kata-kata rujuk atau dia berjima dengan istrinya dan istrinya mengiyakan atau mau dijimai, maka itu rujuk namanya. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, sudah lepas dari 3 bulan, 3 kali haid atau 3 kali suci, maka harus dengan akad nikah yang baru, biakdin jadid, dengan pernikahan yang baru. Ini talak 1 dan 2. Tapi kalau sudah talak 3, sudah talak bain, ya, kubron namanya, bain, sudah talak bain, sudah 3 kali talak, maka istrinya ini tidak boleh dirujuk. Tapi istrinya ini kalau sudah selesai masa iddah, dia boleh menikah dengan laki-laki lain kalau mau. Jika setelah menikah dengan laki-laki lain, suaminya yang kedua, dia diceraikan oleh suami yang kedua, kemudian sudah masa iddahnya sudah habis, maka suami pertamanya, mantan suaminya boleh kembali kepada istrinya lagi. Kalau belum cerai tidak boleh. Jelas ya? Nah sekarang cerai dari pihak istri itu tadi cerai dari pihak suami namanya talak. Kalau cerai dari pihak istri namanya khulu. Khulu itu gugat cerai. Istri meminta kepada suaminya untuk bercerai. Namanya gugat cerai. Gugat cerai ini lebih berat daripada talak. Maksudnya apa? Kalau sudah istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan, maka suami tidak bisa menjatuhkan talak. Kalau begitu, efeknya apa? Istri yang sudah gugat cerai, dia nanti setelah masa iddah baru bisa dirujuk oleh suaminya. Di dalam masa iddah tidak bisa dirujuk. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala supaya wanita lebih bersabar menghadapi kondisi rumah tangganya dan suaminya. Sebab kalau dia sudah melakukan hulu, ya, maka wanita ini harus hanya bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya kalau dengan akad nikah yang baru. Dirujuk di tengah-tengah apa? Masa iddah.
Ini diantara hukum-hukum seputar apa? Perceraian ya, secara singkat. Tapi kita sebagai muslim jangan menggampangkan perceraian. Walaupun dalam Islam perceraian itu dimubahkan, diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya adalah jika ada kebaikannya di balik perceraian. Tapi kalau di balik perceraian itu semakin banyak madorotnya, maka tidak boleh diadakan perceraian supaya tidak banyak madorot. Kemudian Syekh mengatakan, fayan bagi, maka selayaknya lizauji, bagi seorang suami, an yatasahala, untuk memudahkan, untuk bermudah-mudah atau memudahkan keadaan istrinya, wa yataqadha an kulli ma taf'aluhu zaujatu, dan hendaknya seorang suami itu berupaya melupakan dari semua apa saja yang diperbuat oleh istrinya, berupaya untuk melupakan atau lalai dari semua yang diperbuat oleh istrinya. Yataqadha itu para jamaah yataghafal, yaitu pura-pura tidak tahu dengan perbuatan-perbuatan istri. Jadi di dalam rumah tangga itu ada ajaran para jamaah, ini ajaran dari para ulama ya. Ini Syekh Utsaimin dan guru-guru saya dari Saudi rata-rata mengajarkan untuk kita ini banyak taghaful. Jangan ingat ya, taghaful. Taghaful itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, pura-pura tidak tahu kesalahan pasangan atau pura-pura tidak tahu kesalahan anak, supaya kehidupan lebih baik lagi. Jadi misalkan begini, bapak-bapak pulang dari kantor atau dari kerjaan, panjenengan lapar sekali dan ingin segera makan dan istirahat. Ternyata sampai di situ di rumah panjenengan lihat kok di tempat meja makan tidak ada apa-apa, di atas kompor ya tidak ada masakan yang bisa dihangatkan. Etok-etok raruh, pura-pura tidak tahu, langsung pergi ke warung, lihat duit tapi ya, langsung pergi ke warung, beli makanan bawa pulang, bukan di warung ya, nanti jadi penyakit Pak. Banyak yang makan di warung ternyata pemilik warungnya masih muda, jadinya masih unyu-unyu. Nah ini bahaya ini. Terus ditangkleti, Mas kok ndongaren datang mriki, enggih niku wau bojo kula ngeten-ngeten, wah akhirnya curhat. Bahaya itu ya. Yang bagus dibawa pulang. Kecuali jenengan kerja di tempat yang jauh harus makan di luar, itu lain lagi. Atau apa jenengan masak sendiri, itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bahkan Nabi itu kalau tidak ada makanan, jika itu belum duhur, ya belum duhur, Nabi niat puasa langsung, puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu sebelum duhur boleh diniatkan puasanya. Kalau puasa wajib kan harus malam hari sebelum waktu subuh. Kalau puasa sunnah boleh, asalnya belum duhur, asalkan belum duhur, boleh niat. Dan belum makan, jangan pagi sudah sarapan, sudah ngopi terus niat puasa. Ini gak oleh kayak bener asal. Nanti gak paham nanti. Ya belum makan, belum minum Pak. Ya jam 11 SD aku tak poso lek gene mak-eman durung masak ya sepurane yo ya yo wis ora apa-apa tak poso. Niku panjenengan lek kula wis langsung ning warung Pak. Kula wis ora betah wong lemu ngene ya. Ning warung golek mangan tak go mulih gitu. Itu. Jelas ini para jemaah? Ya. Taghaful itu begitu, taghaful. Panjenengan tahu anak panjenengan belum sholat, panjenengan pura-pura tidak tahu. Tapi gini, nak sudah sholat kayaknya gitu. Terus panjenengan pergi, padahal tahu belum sholat. Sebab kadang-kadang anak itu kalau misalnya sudah dewasa baru disuruh sholat, itu kalau digeremengi masa sholat itu jangan dibantah. Ngerti-ngerti bilek sholat wajib, malah gitu. Aku wis ngerti, aku sekolah yang Munawaroh, sekolahku ngerti lek sholat wajib, malah jangan diceramai nanti. Karena salah dalam pendidikan. Tidak semua harus disampaikan pada saat itu. Kadang-kadang taghaful. Taghaful itu apa? Pura-pura tidak tahu sambil memaafkan kesalahan pasangan atau kesalahan anak. Itu nanti bisa berjalan baik. Nanti di sini, walah ya, ayah capek-capek beli makanan, ayah capek-capek masak sendiri, malah dia malu. Istri itu balas sadar besok sebelum suaminya pulang sudah masak.
ini tadi pengajian di Al Munawwarah gak dikasih makan saya, kok pulang-pulang tidak ada makanan, misalnya begitu saya, misalnya Muhammad Yusra Mustafa misalnya begitu. Itu yang terjadi pertengkaran. Nanti istri begini, tidak tahu pekerjaan istri itu banyak, dari tadi ngurusi anak, masak, dari tadi apa namanya, ini apa cuci-cuci, malah dibantah kita. Jadi Syekh Al-Utsaimin di sini mengajarkan taghaful berjamaah. Jadi taghaful itu manfaatnya banyak. Lah nanti diperbaiki pelan-pelan. Walaupun kita pura-pura tidak tahu kesalahan istri, tapi nanti kita perbaiki pelan-pelan. Idza kana la yukhillu biddin, dengan catatan perbuatan istri itu tidak merusak agamanya dia. Awi syaraf, atau merusak kehormatan dia. Tidak boleh begini taghaful begini. Misalnya istri dibonceng laki-laki lain, jangan orang gak roh, gak boleh ini. Ini merusak kehormatan istri. Harus hindek. Salib, seret, assalamualaikum, saya mandek. Mandek, mas, sepurane iki bojoku. Sampean tinggal sampean ndek ning kene sampean budal kono. Timbangane aku selak emosi kan misalnya itu. Wis nang budal kono misalnya. Ternyata sudah kartu mas, mandek kok kene. Tibanya gitu. Ini adalah saudara kandung istri beda bapak misalnya, bapaknya nikah lagi misalnya, ibunya nikah lagi, akhirnya beda bapak atau beda ibu. Kita belum tahu kalau istri punya saudara yang seayah atau seibu saja, yang bukan sekandung. Sudah kadung marah, makanya jangan marah. Nah nanti istri digonceng pulang, dek, kimo sopo, gonceng sampean. Koncoku kerja mas, tidak boleh. Teman kerja itu bukan mahram. Yang boleh berduaan dengan seorang wanita dan memboncengnya hanya mahramnya saja selain suami. Selain suami mahram. Suami itu bukan mahram pak, di atasnya mahram. Ini sering saya sampaikan ya. Banyak teman-teman yang keliru. Suami itu melebihi mahram. Mahram itu siapa? Ayah. Ayahnya wanita itu. Siapa lagi? Mertuanya wanita itu mahram. Anak laki-lakinya mahram, menantunya mahram, cucunya mahram. Itu mahram. Saudara laki-lakinya mahram, pamannya dia mahram, dari ayah maupun ibu mahram, kakeknya mahram. Ya. Kalau suami di atas mahram, kata para ulama. Kenapa? Karena mahram masih tidak boleh melihat auratnya wanita. Kalau suami kan boleh. Semua tubuhnya wanita itu halal bagi seorang suami. Tapi mahram tidak boleh sembarangan melihat aurat, tidak boleh. Dalam Islam ada batasan-batasan antara mahram. Suami boleh mencium bibirnya istri, mahram tidak boleh mencium bibirnya istri. Panjenengan ingin mencium misalnya anak perempuan panjenengan atau ibu panjenengan, hanya pipinya yang boleh atau keningnya, bibirnya tidak boleh. Jadi ada batasan-batasan antara apa suami dengan mahram. Ini saya jelaskan supaya para ibu tahu ya. Nah nanti disampaikan, dek, bukan mahram itu tidak boleh seperti itu. Ya mas, saya berdosa mas, saya tobat insya Allah tidak lagi melakukan itu. Dan saya tadi ditawari, saya sudah nunggu sampai tidak segera jemput misalnya. Nah ini tidak boleh taghaful, karena ini merusak kehormatan wanita. Tidak boleh taghaful, tidak boleh pura-pura tidak tahu. Istri dibonceng laki-laki lain, kita pura-pura tidak tahu, nggak boleh itu. Tindak pak, diberhentikan itu. Karena itu merusak agama seseorang, ya. Tidak boleh pura-pura tidak tahu, ya. Ini berjamaah. Atau misalkan ini sudah mau suruk, anak belum sholat, kita tahu dia belum bangun dari tidur malamnya, maka dibangunkan. Sudah pukul 5 pagi, suruk pukul 05.34 dibangunkan supaya tidak suruk ketinggalan sholat subuh. Waktu subuh sudah habis, dibangunkan. Tapi tidak perlu emosi. Tapi contoh taghaful tadi yang kita pura-pura tidak tahu kalau anak belum sholat itu, misalnya begini, anak pulang sekolah tidak langsung sholat, kita tahu, lalu sampai jam 1:30 dia sudah wudhu, nggak usah ditanya kamu sudah sholat apa, kamu ganteng segera sholat, nggak usah. Kalau mau nanya, nak sudah sholat, kemudian pergi aja, pura-pura tidak tahu, supaya dia bisa sholat dengan sepenuh hati, tidak marah, tidak jengkel. Nah, perlu taghaful di situ dan tidak perlu marah. Karena anak sudah berwudu, sudah melaksanakan sholat walaupun waktunya terlambat. Ini contoh penerapan taghaful dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian beliau mengatakan, wa min huquqi zaujiha, yang wajib dipenuhi oleh suaminya.
Kalau itu hak istri berarti kewajiban siapa Bapak? Kewajiban suami. Karena itu haknya istri. Wa min huquqiz zaujati, di antara hak-haknya istri, ala zaujiha, yang wajib dipenuhi oleh suaminya, satu, an yaquma biwajibi nafaqatiha, suami melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah pada istrinya, minat ta'ami, berupa makanan, wasyarabi, dan minuman, wal kiswati, pakaian, wal maskani, tempat tinggal, wa tawabi adzalika, dan hal-hal sekunder yang mengikuti hal itu. Primernya apa? Nafkah itu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Disebut apa kalau makanan, minuman? Pangan. Disebut apa kalau pakaian? Sandang. Disebut apa kalau tempat tinggal? Papan. Pangan, sandang, papan. Ya, pangan, sandang, papan harus dipenuhi. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kewajiban suami. Mohon maaf Bapak-bapak, tolong jangan tersinggung dengan saya. Saya tidak tahu loh panjenengan itu bagaimana, tidak tahu. Walaupun saya sudah ngaji lama di Al-Munawwarah, saya tidak tahu kondisinya para bapak di sini. Tapi jangan tersinggung, kalau kewajiban suami itu mencari nafkah. Wajibnya mencari nafkah. Tapi berapa besaran nafkah yang diberikan kepada istri tidak ada ketentuannya dalam Islam. Jadi tidak ada wajibnya harus sebulan 10 juta, tidak ada. Kewajiban hanya mencari nafkah. Tolong bapak-bapak, walaupun panjenengan sudah sepuh, kalau panjenengan bukan pegawai negeri yang punya pensiunan, bukan BUMN yang punya pesangon besar yang bisa diambil setiap bulannya dari tabungannya, atau bukan pemilik sawah yang luas, yang sawahnya disewakan atau digarap orang lain, ya, maka panjenengan tetap wajib mencarikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Selama anak-anak itu belum balik, belum bisa bekerja sendiri, wajib diberi nafkah. Kalau istri, wajib diberi nafkah sampai istrinya meninggal. Jadi kewajiban itu begitu. Bahkan istri yang diceraikan itu selama masa iddah harus tetap diberi papan, tempat tinggal, dan nafkah, makanan, dan minuman. Tetap itu. Serta pakaiannya tetap dipenuhi. Ini hukum agama Islam, para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Sehingga dalam Islam suami tidak boleh pengangguran. Saya sering memberikan contoh kepada bapak ibu, ya, terutama bapak, ya. Saya di Saudi Arabia itu sering ketemu, ya, orang tua yang umurnya mungkin seumuran bapak menika. Jenengan wonten pitung dosa nggih, sampun. 60-an. Oh, itu sudah 70 lebih. Beliau sudah 70 lebih, jenggotnya sudah putih, jalannya sudah pakai tekan, pakai tongkat. Tapi masih kerja. Orang di Saudi itu nggak mau nganggur. Kalau dia pegawai negeri, dia biasanya sudah tidak kerja, menunggu pensiun. Tapi kalau dia bukan pegawai negeri, masih kerja. Biasanya orang tua di Saudi kerja apa? Penjaga toko, marbot masjid, muadzin masjid, atau imam masjid, mereka kerjanya. Jadi masih kerja. Karena mereka paham bahwa mencari nafkah itu tugas suami. Nah, misalkan bapak-bapak, mohon maaf, kan tidak semua laki-laki itu kesehatannya sama. Ada yang masih muda sudah sakit-sakitan. Ya panjenengan bekerja sesuai dengan kemampuan panjenengan. Kan kerja itu tidak harus menggunakan otot atau apa? Tenaga, ya ta? Kadang bisa menggunakan apa? Otak, pikiran. Contoh, para jamaah rahmati Allah Ta'ala. Di beberapa perusahaan saya tahu ini, baik dalam maupun luar negeri, kalau panjenengan bisa IT, panjenengan bisa kerja di rumah. Saya punya beberapa jamaah itu, saya tanya, Pak kerjaannya apa? Saya di rumah Ustaz. Saya hanya menghitungkan adminnya sebuah perusahaan, saya jadi adminnya sebuah perusahaan, nanti saya hitungkan pengeluaran anunya macam-macam itu nanti saya kirimkan ke mereka. Kami yang apa namanya menghandle. Oh gitu. Terus beberapa pekerjaan itu Pak, misalkan saya punya ya kenalan di Kota Madya Batu tahu, Malang. Itu ada seorang ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu ini temannya istri saya. Dia punya bisnisnya apa? Jual beli tanah dan rumah, properti. Itu pegawainya itu hanya kerja di rumah pakai HP. Jadi setiap hari nge-share
nge-share rumah yang dijual, tanah yang dijual di medsos mereka. Itu gajinya minimal 800.000 loh, itu minimal. Sudah dikasih pulsa, digaji 800 itu minimal. Kalau nanti laku, itu bisa puluhan juta masuk ke rekeningnya. Dia dapat persenan, 1% dari harga jual, 2% sampai 3% dari harga jual. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Laki-laki nganggur beralasan tidak ada pekerjaan, itu pemalas namanya. Memang orang tidak mau bertanggung jawab. Kalau laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab, cari pekerjaan. Datangi teman-teman yang punya pekerjaan. Ustaz, saya butuh pekerjaan. Teman, Pak, saya butuh pekerjaan. Begitu. Tidak boleh malu-malu. Justru kita harus malu membiarkan istri kita terlantar, kita tidak nafkahi, anak kita tidak bisa sekolah, kita tidak nafkahi. Para jamaah, ini pelajaran loh ya. Saya tidak sedang menyindir siapapun. Alhamdulillah beberapa jamaah saya, bukan di sini ya, di masjid yang lain, setelah saya singgung seperti ini, akhirnya bekerja. Dulu nggak bekerja, akhirnya bekerja. Sudah cari pekerjaan semampunya. Allah tidak menuntut harus jadi tukang batu, dari kuli, kerja yang berat-berat, tidak menuntut itu. Dagang bisa, jualan es teh di depan rumah bisa, jualan nasi pecel depan rumah bisa, ya toh? Jualan pulsa bisa, jualan apa bisa yang bisa dijual. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Ada beberapa pekerjaan yang mudah dikerjakan oleh siapapun, bahkan ibu-ibu pun mampu untuk mengerjakannya. Apalagi seorang laki-laki. Jadi kewajiban pertama bagi seorang suami adalah dia berkewajiban menafkahi istrinya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang mengiringinya. Liqaulihi ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu, dan kewajiban atas ayah dari anak atau atas suami dari istrinya, rizquhunna, untuk menafkahi istri-istrinya. Menafkahi ini berupa makanan dan minumannya, wa kiswatuhunna, dan untuk membelikan pakaian bagi mereka istri-istrinya, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jadi wajib suami bekerja. Dan insya Allah para jamaah, saya mohon maaf kalau menyinggung lagi ya. Kalau ada suami atau laki-laki orang gelem nyambut gawe alasannya kesel, Ustaz, kula niku lek kerja rada ngene iki awak loro kabeh Ustaz, malah gak iso salat jamaah Ustaz. Kita katakan lebih baik kita capek dan lebih baik kita sakit gara-gara bekerja karena kita menjalankan kewajiban daripada kita menganggur. Jelas dosanya menganggur. Dalam Islam begitu para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi cerita tentang Saudi itu supaya bisa dicontoh di sini. Makanya orang-orang Saudi itu saya bukan menghina ya. Di sana itu mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya belum selama bertahun-tahun itu belum mendapati orang Saudi kena stroke. Karena gerak badannya itu. Tidak nganggur walaupun sudah tua. Tidak nganggur berjamaah rahmati Allah taala. Makanya saya sering sampaikan terutama bapak-bapak yang punya pensiunan. Tidak cukup kita hanya mengandalkan pensiunan itu, badan kita tidak gerak. Gunakan ke masjid untuk beraktivitas, ikut pengajian, ya. Pagi habis sholat subuh itu walaupun jauh jalan kaki lah, supaya sehat. Pulang pergi jalan kaki, berkeringat kita, begitu berjamaah. Kita kan ingin sehat sampai tua, kita tidak tahu ya kapan usia kita meninggal dunia, tapi kan ingin sehat sampai meninggal dunianya para jamaah ya rahmati Allah taala. Apalagi kita punya kewajiban untuk memberi nafkah ya. Dan insya Allah kalau kita berupaya, pesto para jamaah, yakinlah Allah akan memberikan kecukupan kepada kita walaupun susah payah untuk mencarikan nafkah bagi istri kita. Kalau di zaman ini saya rasa pekerjaan itu kebanyakan ringan. Coba di zaman kakek nenek kita, sulit loh pekerjaan para jamaah. Di zaman para sahabat, dagang itu harus keluar kota, keluar negeri. Bukan hanya keluar kota aja, keluar negeri. Dari Mekah ke negeri Syam itu kan keluar negeri, Pak. Ke Palestina, ke Suriah, bayangkan kita. Dagang. Makanya kakeknya buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek buyutnya Rasulullah siapa namanya? Hashim. Kakek buyutnya Rasulullah. Ayahnya Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Rasulullah kan Abdul Muthalib, punya ayah namanya Hashim.
Ayahnya Abdul Muthalib, kakek buyutnya Rasulullah, itu meninggalnya ketika pulang dari dagang ke luar negeri, meninggal di tengah perjalanannya, terus dikubur di sana. Ini menunjukkan orang-orang dahulu itu kerja keras. Kita ini sekarang ini kan gak tahu, saya kadang-kadang itu ya, orang sekarang mindsetnya bagaimana, terutama anak-anak muda. Mohon maaf ini saya ngeritik ya anak-anak muda. Mosok nggih, sepedaan pancal teng sekolahan loh. Aduh ya. Padahal cuma 3 kilometer. Saya dulu Pak, belasan kilometer kuliah pakai sepeda ontel. Ngono di NS ngesir lho kula riyen. Kewaya kula nggih. Ya. Jadi saya dulu tuh kuliah Pak pakai sepeda ontel, sepeda pancal. Ustadz Ilham sampai di zaman yang enak lah. Ustadz sekarang yang muda-muda enak, sudah motoran. Saya dulu pakai sepeda pancal. Itu pun berboncengan 3. Tahu sepeda hordok itu, sepeda onto, goncengan 3, yang belakang 2, yang depan 1, yang tengah bantu mancali sepedanya itu. Gitu-gitu, alhamdulillah teman-teman saya yang berjalan 3 ini saya jadi pimpinan pesantren, yang 2 pimpinan pesantren, yang 3 anggota DPRD Surabaya itu. Sepeda motoran, sepeda pancalan. Anak muda sekarang nggak mau susah. Padahal kita ini berbelas-belas kilometer sepedaan di Surabaya itu panas terik seperti itu. Ini saya sampaikan kepada anak-anak muda, jangan malas-malasan di zaman ini. Di zaman ini kemudahan. Kita punya motor loh, sudah bisa dagang. Wis golek kerupuk nopo mungkin digorengi, dipasarkan ke warung-warung, dititipkan warung-warung, jadi sudah pedagang. Apa sulitnya berdagang di zaman ini? Mudah Pak. Jadi kan misalnya satu desa, coba saya mau tanya, jenengan sudah survei belum? Satu desa itu ada berapa warung sembako itu? Jualan apa? Beras itu ada berapa? Pernah survei buatan jenengan? Gak tahu wes, gak tahu, jelas gak tahu. Saya pernah survei, satu kecamatan itu ada lebih dari 700. Kalau dibagi satu kecamatan itu desanya 10, berarti 70-an satu desa itu. Saya pernah survei Pak, gini-gini saya pernah survei. 7, gak percaya? Coba keliling desa sampai ngitung. Toko-toko itu, mulai toko Madura, toko kecil-kecil, toko peracangan, toko sayuran. Itu kalau panjenengan titipi misalnya kerupuk digoreng, wes pekerjaan satu desa saja, nggak usah terlalu jauh-jauh. Tapi kadang-kadang kita dihinggapi kemalasan, tidak mau mencari nafkah untuk istri kita dan anak kita. Lebih baik kita nganggur, naudzubillah min dzalik. Padahal ini kewajiban yang paling asasi dalam hidupnya seorang laki-laki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna alaikum rizquhunna, dan bagi mereka istri-istri kalian, alaikum ada kewajiban atas kalian, rizquhunna kata Nabi, untuk memberikan rezeki kepada mereka berupa makanan dan minuman, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian untuk mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ayat dan hadisnya cocok. Hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Rawahu At-Tirmidzi wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa su'ila, dan pernah ditanyakan, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa haknya seorang istri salah seorang di antara kami ya Rasulullah atas suaminya? Apa haknya istri atas suaminya? Qala, Nabi bersabda, antudaimaha idza ta'imta, kamu memberikan makan kepadanya jika kamu makan. Wa taksuaha idza tasaita, kamu memberikan pakaian kepadanya apabila kamu berpakaian. Wala tadribil wajha, dan jangan kamu memukul wajah istrimu. Wala tuqabbih, dan jangan memburuk-burukkan istrimu, menghina wajahnya, menghina tubuhnya. Wala tahjur, dan jangan kamu membiarkan dia illa fil baiti, kecuali di dalam rumahnya. Jadi kalau lagi marah dengan istri, suami cukup tidur di ruangan yang lain. Yang penting dia tidak menemani istrinya tidur di tempat yang biasa. Tapi tidak boleh istri disuruh pulang ke rumah orang tuanya, tidak boleh. Disuruh keluar dari rumahnya, tidak boleh. Itu namanya hajar yang syar'i. Rawahu Abu Dawud, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dan di sini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam jami atau dalam sunannya. Kemudian hak yang berikutnya, wa min huquqiz zaujati,
di antara hak-hak istri ala zaujiha atas suaminya, apa haknya di antaranya? Yaitu an ya'dila bainaha, suami bersikap adil antara istrinya itu wa baina jaratiha, dan antara istri yang lainnya atau istri mudanya. Jadi harus adil. Misalnya bapak-bapak ada yang memiliki istri lebih dari satu, maka harus bersikap adil. Tidak boleh memperlakukan istri dengan perlakuan yang berbeda. In kana lahu zaujatun tsaniyah, apabila seorang suami punya istri yang kedua, ya'dilu bainahuma, dia wajib bersikap adil di antara keduanya. Fil infaqi, di dalam berinfak, memberi nafkah, ya, wasukna, dalam tempat tinggal, wal mabiti, maupun giliran bermalam, wa kullu ma yumkinuhu, dan semua apa saja hal-hal yang memungkinkan baginya, bagi suami, al-adlu fihi, bersikap adil padanya. Misalnya istri yang pertama dibelikan gelang, istri kedua juga dibelikan. Istri pertama diajak rekreasi, istri kedua juga diajak, seperti itu, bersikap adil. Fa inal maila, karena sungguhnya kecenderungan atau kecondongan ila ihdahuma, kepada salah satu dari dua istrinya, itu adalah merupakan kabiratun, dosa besar, minal kabairi, di antara dosa-dosa besar. Jadi terhitung dosa besar apabila suami tidak adil kepada istrinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahum ra'atani, barang siapa yang memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, lalu laki-laki itu, suami itu lebih condong kepada salah satu dari keduanya, jaa yaumal qiyamati, laki-laki itu atau suami itu akan datang kelak pada hari kiamat, wasyikuhu ma'il, dalam keadaan bagian dari tubuhnya ma'il, miring. Jadi kalau kiai dulu mengartikan sengkleh, jadi pundakipun sengkleh, bagian dari badannya, dari sisi dari badannya itu miring. Hadisnya rawahu Ahmad wa ahlus sunan, dan juga diriwayatkan ahlus sunan bisanadin sahih. Wa amma ma la yumkinuhu, adapun hal-hal yang tidak mungkin bagi seorang suami, an ya'dila fihi, untuk bersikap adil kepada istrinya, contohnya apa? Kal mahabbati, seperti perasaan cinta. Dan ini hanya diketahui oleh laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Itu tidak bisa dia, ya. Jadi tidak bisa bersikap adil dalam perasaan cinta. Tidak usah demikian. Bapak-bapak tentunya bisa merasakan, ya. Bapak-bapak punya anak lebih dari satu, pasti ada kecenderungan kepada salah satu anak yang dicintainya. Kadang bapak agak jauh dari anak kedua, kadang anak pertama, itu tidak bisa dipungkiri. Karena masalah cinta itu masalah hati, tidak bisa berjalan ala, ya. Kita harus bersikap adil, hati itu sulit untuk dikendalikan, ya. Kemudian warahatin nafsi, dan ketentraman jiwa. Kadang-kadang ada bapak itu lebih tenang kalau dia bermalam di rumah anak pertama. Ada yang lebih kerasan bermalam di anak yang kedua, begitu kadang-kadang. Ada yang lebih kerasan di anak yang bungsu, ragil. Kadang begitu kita. Karena masing-masing anak berbeda-beda, ya. Demikian juga istri, suami kadang-kadang, ya, lebih tenang hatinya kalau di istri yang pertama. Mungkin istri kedua lebih cantik, lebih kaya, tapi di situ dia mungkin kurang bisa tenang, lebih tenang di hati yang pertama. Buktinya kalau di istri yang pertama, walaupun istrinya sudah tua, ya toh, istrinya juga tidak terlalu kaya misalnya, tapi tidur ngorok-ngorok suaminya, ya kan. Yang di istri kedua, istrinya cantik, nggak ngorok-ngorok, ya. Kenapa? Karena perasaan itu tidak bisa ditipu pada jemaah, ya. Perasaan tidak bisa ditipu. Masing-masing orang itu, ya, beda-beda pada jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan aja misalnya begini, ya, dalam kehidupan berteman begini. Kadang panjenengan tuh bisa ngobrol lama dengan salah satu jamaah, tapi dengan jamaah lain nggak bisa. Yes, itu hati manusia. Tapi jangan itu menjadikan sebab pertengkaran, gitu loh. Karena hati itu tidak bisa dikendalikan oleh kita. Hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la itsma alaihi, maka tidak ada dosa atas suaminya fihi, pada hal tersebut, karena dia tidak bisa menguasainya. Lianna hadza bi ghairi istita'atihi, karena perkara ini adalah tidak dengan kemampuannya,
bukan kemampuan dia untuk bisa menguasai hatinya untuk mencintai siapa dan siapa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 129, Allah menyatakan walang tastati'u, dan kalian wahai para suami tidak akan mampu ang ta'dilu, untuk bersikap adil bainan nisa'i, di antara istri-istri, walau harastum, walaupun kalian bersemangat dan gigih untuk bisa berbuat adil, tidak mampu. Jadi tidak mampu. Allah sudah menaskan dalam Al-Quran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu, beliau membagi bainan nisa'ihi, hari-harinya di antara istri-istrinya, faya'dilu, dan beliau bisa bersikap adil dalam pembagian hari. Wa yaqulu, lalu Nabi bersabda, Allahumma hadza qasmi, ya Allah, inilah pembagian giliranku, fima amliku, pada hal-hal yang aku mampu menguasainya. Fala talumni, maka janganlah engkau cela aku ya Allah, fima la tamliku, pada hal-hal yang aku tidak menguasainya. Apa itu? Masalah cinta dan ketenangan hati. Fima, pada hal-hal tamliku, fima tamliku, pada hal-hal yang engkau kuasai, wala amliku, dan aku tidak kuasai. Yaitu dalam masalah cinta, itu hal-hal yang dikuasai Allah, yang tidak dikuasai oleh kita selaku manusia biasa. Walakin tetapi lau faddala ihdahuma, seandainya seorang suami lebih mengutamakan salah satu dari istrinya alal ukhra, atas istri yang lain, fil mabiti, di dalam giliran bermalam, biridoha, dengan keridhaan istri yang satunya, fala ba'sa, tidak mengapa. Kama kana, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksimu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi li Aisyata, untuk ibunda Aisyah, yaumaha, harinya, wa yauma saudata, dan harinya Saudah, hina wahabathu, ketika Saudah menghibahkan, hina wahabathu saudatu, ketika Saudah menghibahkan hari miliknya, hari gilirannya, li Aisyata, kepada Aisyah, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa huwa fi maradihi, ketika Nabi dalam sakitnya, dalam keadaan sakitnya, alladzi mata fihi, yang beliau meninggal disebabkan sakit tersebut, Nabi bertanya kepada istrinya, aina ana godan, di manakah giliranku besok? Aina ana godan, di manakah giliranku besok? Fa'adina lahu, maka fa'adina lahu azwajuhu, maka para istrinya mengizinkan untuk Nabi an yakuna, untuk beliau berada haitsu sya'a, sebagaimana yang beliau inginkan. Fakana fi baiti Aisyah, maka beliau ingin tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha hatta mata, hingga meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab, ya. Hadisnya rawahul Al-Bukhari Muslim. Kemungkinan besar kata para ulama, kenapa Nabi kok tinggal di rumahnya Aisyah? Karena Aisyah paling muda, jadi mungkin paling kuat merawat Nabi. Yang kedua juga, setelah ibunda Khadijah yang paling dicintai adalah Aisyah. Makanya Nabi memilih di sana, dan semua istrinya ridho. Kalau ridho, maka boleh agar suami dirawat di salah satu istrinya. Demikian ini Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kita masuk tanya jawab, ya. Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ya. Taib, kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya, ya, yang sudah masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri selalu disalahkan suami, meski dalam keadaan benar, apakah di mata Allah itu salah? Tidak. Kalau istri sudah berbuat yang dia merasa benar, tidak melanggar syariat Allah dan tidak melanggar aturan negara, tidak melanggar aturan syariat dan negara, maka insya Allah benar di sisi Allah, walaupun suami memandangnya salah. Jadi ukurannya bukan pandangan suami, ya, ukurannya adalah syariat Allah dan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya Allah istri tetap benar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pertanyaan yang pertama, bagaimana batasan suami istri bermesraan di tempat umum, misal saling bergandengan atau di medsos? Kalau di tempat umum dan dibutuhkan menggandeng istrinya ya boleh, seperti mau menyeberang. Jangan kalau masih sebelum jadi istrinya digandeng, nanti setelah jadi istrinya dikon nyebrang dewe. Jangan ya digandeng tidak apa-apa, tapi jangan, mohon maaf, kemesraan itu difoto atau kemesraan itu di video dipamer-pamerkan kepada orang lain, jangan, karena akan mengundang hasad. Kalau yang memandang itu punya mata ain, pandangan mata jahat, itu bisa kena penyakit itu istri atau suaminya, naudzubillah min dzalik. Jadi sebaiknya medsos tidak mengumbar kemesraan antara suami istri ya. Taib. Jadi seperti itu ya para jamaah. Misalnya istri diantarkan suami ke tempat kerjanya atau ke pengajian, kemudian ketika sampai di masjid istrinya jabat tangan dengan mencium tangan suaminya, ya boleh, nggak ada masalah kalau seperti itu, sepanjang tidak berlebihan. Yang kedua, jika istri meminta kejujuran suami dengan menanyakan apakah dia mencintai istrinya, ternyata jawaban suami sebenarnya dia tidak mencintai istrinya, itu bikin istri stres. Bagaimana yang terbaik untuk mengobati hati istri dan nasihat bagi suami istri ya. Jadi kalau seandainya suami bertanya tentang apakah dia mencintai istri ya, terus terang ya, cinta itu bertingkat-tingkat kan. Maka kalau dia betul-betul mencintai istri, jawablah, iya, saya mencintai dirimu. Tapi kan cinta bertingkat-tingkat, ya tak? Tapi saya lebih mencintai teman-teman saya, makanya saya lebih banyak dengan teman-teman. Kan kadang-kadang laki-laki itu ada yang lebih cinta dengan teman-temannya. Buktinya ngopi dengan temannya, nggak pernah dengan istrinya, ya kan? Berarti lebih cinta dengan temannya, gitu. Kan cinta bertingkat-tingkat. Tapi kalau dia sudah tidak ada perasaan cinta, ya, tapi istri bertanya, tolong jangan dijawab apa adanya, pakai narasi yang sekiranya istri senang ya. Lho piye to, mosok wong rabi gak cinta kayaknya ngono gitu. Gitulah. Padahal itu sebenarnya dia menutupi ketidakcintaannya ya. Tapi laki-laki dan perempuan itu kadang-kadang aneh, maaf Bapak ya. Ada ibu ngomong, kadang-kadang juga tanya, ini kebetulan yang katanya ibu, kadang-kadang Bapak. Ustaz, istri saya sepertinya tidak cinta, tapi putranya pinten? Anaknya akeh, berarti ya cinta jenenge. Cinta itu tidak harus dengan kata-kata, karena dengan praktek perbuatan itu cinta. Cinta itu kan bertingkat-tingkat ya ta? Cinta itu bertingkat-tingkat para jamaah. Dirahmati Allah Ta'ala ya. Tidak mesti harus berkata-kata. Kadang ada beberapa suami itu tidak terlalu mengubah cinta, apa itu Pak namanya? Ya tidak tahu tidak pintar gombali istri, tidak pintar gombali dia. Tapi dia belikan sepeda motor baru, istrinya dibelikan gelang, baju istrinya bagus-bagus, ya toh. Bahkan kalau istrinya misalnya minta pulang ke orang tuanya, dibelikan oleh-oleh yang banyak mertuanya, berarti ini cinta. Tapi suaminya gak pintar gombali istrinya gitu aja, gak pintar mengungkapkan kata-kata cinta, tapi buktinya ada. Kan cinta butuh bukti Pak. Terima gombali, dek aku cinta awakmu, gak nyambut gaya, percuma gitu. Percuma, kalau saya percuma main ngomong cinta tuh gak nyambut gaya. Yang penting mendingan gak iso gombali bojone, gak terlalu kan ada suami-suami itu kaku, mohon maaf ya. Saya tuh dapat cerita dari sebagian ibu. Dia cerita kepada istri saya, tolong tanyakan kepada Ustadz, tanya kepada istri saya. Mungkin tanya ke saya langsung malu lah ya, nanti kan ketahuan WA-nya kan. Kalau lewat istri kan, istri tanya ke saya, suami saya tuh nggak bisa guyon Ustadz kalau di rumah, intinya gitu. Ya memang ada suami-suami serius ya, pembawaannya kayak hakim ya. Kok hakim di pengadilan serius kayak jaksa ya, penuntut umum ya. Jadi kurang bisa berguru dengan istrinya. Ya ada memang suami begitu, tapi kan dia menafkahi ya toh. Dia kalau misalnya anaknya pulang sekolah yang jemput juga suaminya, berarti kan perhatian. Cuman memang laki-laki ini mungkin dulu punya hutang pengasuhan, kata Ustadz Abdul Khalik ini. Jadi dulu didikan dari orang tuanya begitu. Jadi kurang bisa blater gitu lah, blater itu suka bergurau, mencandain istri nggak bisa dia.
tapi dia bisa mencukupi kebutuhan istrinya bisa. Itu masih suami baik. Daripada suami gane guyon gak nyambut gawe. Ada bojone dijiwa-jiwa dicetot-cetot, dilikitik tapi gak nyambut gawe percuma, guys. Mohon maaf. Ya. Tapi ini kenyataan ada seperti ini. Mudah-mudahan orangnya juga ketawa ini. Jazakallahu khairan, sama-sama. Wa anti kadzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dan memuliakan Ustaz dan sama-sama. Semoga semua hamba Allah diampuni dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Izin bertanya, bagaimana seharusnya sikap istri jika mendapati kekurangan dalam agama suaminya? Mengingat suami adalah pemimpin dan posisinya tidak suka dinasihati. Misalkan mengingatkan gerakan sholatnya yang belum sempurna atau bacaan sholatnya yang belum sesuai sunnah Nabi, atau bacaan hafalan Quran yang masih kurang, gimana cara menyampaikan agar bisa diterima dengan baik dan diamalkan suami? Mohon nasihatnya untuk ana, bagi ana dan suami. Syukran, jazakallahu khairan, wa barakallahu fik, wa anti kadzalik. Kalau saya banyak tip-tipnya ya. Kalau suami itu merasa pemimpin kadang sulit untuk dinasihati, ya cobalah kirimkan video-video singkat dari para ustadz kita tentang pembahasan tersebut, misalnya tentang sholat di WA-nya suami, atau biar gak kentara di WA keluarga misalnya, yang suami ada di situ, ya. Atau beli buku-buku agama. Saya dapat cerita dari beberapa jamaah saya. Kan saya dulu sering bagi-bagi buku-buku agama. Sekarang saya agak jarang itu, bagi-bagi buku. Itu katanya ketika ditaruh di rumah itu akhirnya dibaca oleh pasangan hidupnya. Padahal pasangannya belum ngaji. Lama-lama dibaca. Taruh aja di meja yang bisa dijangkau, misalnya ruang tamu, meja di ruang tengah atau apa, buku. Kemudian kalau suami misalkan misalnya masih senang nonton TV, diajak nonton melihat pengajian-pengajian. Kan kayak Al-Iman TV, Roja TV itu kan ada TV-nya, bisa nanti dimasukkan channel-channel tersebut. Ada beberapa keluarga di kita itu tidak pernah hadir di pengajian. Saya mendengar sendiri, nggak pernah hadir. Tapi gara-gara anaknya atau menantunya atau suaminya atau istrinya, ya, atau mertuanya itu sering menyalakan Roja TV itu. Sekarang keluarga itu suka dengarkan ustadz-ustadz dari Roja TV. Saya beri contoh sendiri ya. Ibu saya dulu memang masih mudanya masih pengajian. Sekarang sudah tua nggak pernah datang ke pengajian. Tapi sekarang yang didengarkan ustadz-ustadz Roja TV. Sekarang idolanya itu Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, Badrus Salam, Ustadz Badrus Salam, Ustadz Yazid. Kadang-kadang bilang gini, "Kelole gurumu Mubarok." Memang tua ibu saya boleh kan, nggak mengatakan Ustadz Mubarok, nggak Mubarok. Oh, Ustadz Mubarok tuh Bu, iya itu gurumu. Dengarkan itu ibu saya, padahal nggak pernah datang ke pengajian. Nah, seperti ini kan bisa tuh. Ini adalah sarana dakwah. Nanti lama-lama bisa mengikuti. Sudahlah, kalau dengarkan pengajian sunnah tertarik. Karena kita pakai apa? Dalil. Bukan pakai logika akal, bukan pakai perasaan, kita pakai dalil. Insya Allah bisa menerima, ya, insya Allah. Ini coba di tip-tip itu dijalankan sambil yang keempat didoakan selalu agar beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Sudah pernah saya ceritakan kan ya? Ada bapak yang melarang ibunya ikut pengajian. Pernah saya ceritakan di sini kan? Jadi itu jamaah saya, ibu-ibu itu. Suaminya melarang dia ngaji, langsung ibu-ibu itu kan tanya lewat kertas begini. Saya jawab, "Bu, mulai besok," waktu itu pengajiannya Senin pagi di sebuah kota. Jamaahnya 200-an, bapak-bapak, banyak jamaahnya itu. Yang hadir dari bapak-bapak seperti panjenengan ini nggak sampai 5. Ibu-ibu tuh hampir 200. Itu dari mana kita tahu? Dari jajan yang disediakan itu kan tahu pembagiannya. Oh, jumlahnya berapa itu tahu. Nah, ibu ini tanya kepada saya, "Ustaz, saya dilarang suami saya ngaji, nggak suka dengan pengajian ustadz dan ustadz-ustadz yang lain." Ya sudah, ibu nggak usah ngaji sementara waktu, tapi ibu tetap menuntut ilmu. Minta kiriman videonya. Jadi teman-teman itu kan di-share toh. Kebetulan saya direkam oleh panitianya. Terus nanti dengarkan dari YouTube atau dari Facebook kalau ibu punya Facebook, atau baca buku, saya bilang gitu. Terus saya tugasi ibu ya, saya bilang gitu waktu itu. Panjenengan bersihkan rumah, saya bilang, tata ruang tamu dan kamarnya suami, saya bilang gitu. Kasih wangi-wangian dan seterusnya. Kapan hari lagi ngirim surat lagi? Ya surat ini bukan surat cinta ke saya lah ya, pertanyaan lagi. Tapi isinya bagus Pak. "Ustadz, minta nasihatnya.
Sekarang suami saya ada di luar mendengarkan pengajian Ustaz, mengantarkan saya ngaji. Jadi sudah mau mengantarkan. Saya terawihnya Pak waktu itu madeg saya, ya Allah, umpama saya fatwai wes ngengkel wes, jaluk cerai atau gimana. Ya itu enggak berubah, suami malah buruk ya toh. Tapi ketika saya suruh dia enggak usah ngaji, suami mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya suaminya di luar ikut ngaji. Karena memang waktu itu ada beberapa bapak itu tetap nunggui istrinya sampai pulang pengajian dari jam 8 sampai jam 11. Karena ada ngaji Qur'annya dulu. Jadi setengah jam itu apa? Tahsin Qur'an. Nanti saya mulai ngaji mungkin 1 jam, setengah jam kayak di sini, itu tanya jawab. Alhamdulillah sadar itu. Dan banyak lagi kok sebenarnya yang bisa dirubah. Ada lagi suaminya suka mukul istrinya. Ini asli nih. Istrinya waktu itu zaman itu belum zaman WA ya. Belum zaman SMS bahkan. Nulis surat dititipkan istri, kasihkan saya. Nanti saya jawab lewat surat juga zaman itu. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. Seingat saya. Oh saya belum ke Saudi Arabia. Akhirnya saya jawab. Pertanyaannya apa? Suami saya tidak baik, sering terlambat sholat, suka mukul istrinya bagaimana? Perbaiki servis panjenengan kepada suami. Sudah. Saya kan, kalau suami panjenengan masih suka ngerokok, buatkan kopi. Kan gandengan ngerokok kan kopi. Kan kita bukan membelikan, ya, kita kan belum membeli, kita kan nggak nyuruh membeli rokok toh, buatkan kopi. Waktu itu gitu. Kalau suami panjenengan suka makan nasi goreng, buatkan nasi goreng di rumah. Saya bilang gitu. Terus tingkatkan servis yang lain. Sudah paham lah ibu-ibu ya. Berapa waktu kemudian nulis surat lagi. Alhamdulillah suami saya malah pengen anak saya sekolah di agama. Masya Allah. Berubah. Akhirnya sekarang suaminya ngaji sampai sekarang. Tapi ya lama itu ngajak ngaji suaminya. Padahal itu sempat mukuli. Ada lagi yang ketiga lebih parah. Istrinya mau ditusuk Pak. Mau ditusuk dengan dengan pisau. Terus ditangkis oleh anaknya, anak laki-lakinya. Habis itu saya bilang kepada ibu ini, tolong pokoknya perbaiki terus suaminya. Suatu hari gini, Ustadz, sekarang loh suami saya sudah ngaji jenengan. Tapi saya nggak tahu yang mana kan. Wong kadang-kadang itu kan nggak ada namanya kan, saya tidak tahu. Tapi masih kelakuannya seperti itu, sabar. Makanya kalau tuturan itu pengajian. Nah, saya kan sangat ahli menuturi itu. Tapi ngandani tok nglakoni guru karwan iso ya ta. Kowe nandani saya alhamdulillah. Setelah itu akhirnya saya tahu bapak ini yang suka menyakiti istrinya. Saya akhirnya tahu. Ya Allah, bapak-bapak ya, sekarang beliau sudah wafat. Sebelum wafat, saya ngaji kemana itu diikuti lah. Sampai wong iki kok padahal pun sudah sepuh. Saya ke sana diikuti, saya ke sana diikuti. Mungkin bagian dari tobatnya dia ya. Dan meninggal dalam keadaan rajin ngaji, Masya Allah. Coba kalau ibu ini tadi kasar dengan suaminya, cerai Pak. Cerai mau ditusuk ya. Coba bayangkan, mau ditusuk. Itu persaksiannya seperti itu. Tapi beliau sabar, ngaji terus. Itu ibu saya minta sabar dan mendoakan terus ya insya Allah. Ahsanallahu ilaikum wa anti kadzalik ya. Suami suka beli untuk keperluan hobinya. Nah ini hobi melihara burung ya ta? Suka mentransfer ke keluarganya tanpa memberitahu istri. Ini kurang bagus ya. Jadi suami itu kalau beli apa-apa, transfer atau apa ini istri diberitahu dulu. Ya. Jangan setelah transfer baru memberitahu, itu kurang tepat juga. Walaupun itu uang suami, pemberitahuan itu bagus. Sekarang istri itu mungkin bisa mengusulkan sesuatu dan seterusnya. Sering menggunakan uang istri loh, bahkan uang istri untuk keperluan rumah tangga. Ya, untuk keperluan rumah tangga. Kebetulan suami istri sama-sama punya penghasilan. Sebenarnya bagaimana manajemen keuangan rumah tangga dalam Islam? Yang wajib menafkahi keluarga itu suami. Jadi kalau suami menggunakan harta istri harus izin. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Ini sudah hukum baku ini. Tidak boleh diurak-atik ini sudah. Hartanya istri, hartanya dia. Tapi di dalam hartanya suami ada bagian istri dan anak-anak. Jadi saya bekerja Pak ya, setiap bulan misalnya saya dapat 10 juta. Itu ada bagian istri dan anak saya, tidak semua 10 juta itu harta saya. Tapi kalau hartanya istri itu hartanya dia sendiri. Tidak ada kewajiban istri untuk menafkahi suami dan anaknya. Jelas ya? Insya Allah
bisa diatur kalau seperti ini. Besok-besok bapak-bapak kalau mau menggunakan harta istri harus izin. Kalau istri nggak boleh ya jangan marah, wong itu hartanya istri. Tapi kalau harta panjenengan sendiri setidaknya memberitahu ya, memberitahu. Sudah kita bahas dulu toh. Ada seorang suami sering kalau beli-beli itu tidak memberitahu istrinya, kemudian wafat. Itu loh, baru ketahuan kalau suami punya sesuatu setelah diberitahu perangkat bahwa dia punya harta di sana di sana. Itu kan bahaya. Kalau sertifikatnya dititipkan orang bisa diambil itu ya toh. Maka bapak-bapak kalau beli sesuatu walaupun dititipkan orang, misalnya panjenengan suka burung, beli burung, dititipkan kepada temannya supaya diajari berkicau oleh burung temannya, sudah pintar berkicau, sudah gacor misalnya, maka harus kasih tahu istri. Wedi seneni aku Ustad, wong bojoku galak ya. Ya dikasih tahu, Dek, aja galak-galak ya Dek ya. Sampeyan pengen aku sehat toh, gak pengen aku loro toh. Aku mau bar tuku manuk, tak titipne koncoku ben pinter ngoceh, engko tak go mulih jo nesu ya Dek ya. Engko kapan-kapan sampeyan tak tukokne mas-masan to apa, ngoten lho Pak. Nah itu, insyaallah gak marah. Lah kadang-kadang suami itu sudah tahu istrinya galak, digalai nggak bisa. Api harus dilawan dengan air, gitu kan? Jadi kalau istrinya galak, suami harus sabar. Ibu-ibu juga begitu. Kalau suaminya galak, istri harus sabar. Tidak bisa galak semuanya. Makanya ketika Ibunda Aisyah cemburu, terus makanan dari istri Nabi yang lain ditampel, ditumpahkan, Rasulullah tidak marah. Kalau sama-sama marah tidak selesai urusannya. Kalau satu sabar, insya Allah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana solusinya apabila warisan ortu, putra dan putrinya sebagian setuju dibagi, sebagian tidak mau dibagi dengan alasan untuk rumah induk? Tidak boleh. Tidak ada dalam Islam alasan rumah induk itu, tidak ada. Ya. Kalau orang tua sudah meninggal segera dibagi. Adapun nanti misalnya anaknya 4, yang 2 pengen patungan buat rumah induk, ya nggak apa-apa, itu nanti disusui namanya. Saya ajari gitu. Jadi tidak ada rumah induk itu tidak ada pada zaman. Dalam Islam tidak ada. Itu kan nanti akan mengkeramatkan rumah. Padahal dalam Islam tidak ada ajaran untuk mengkeramatkan itu, tidak ada. Ya, belum tentu rumah warisan orang tua itu strategis. Kalau dijual ditukarkan di tempat yang strategis bisa lebih bermanfaat kan untuk toko dan seterusnya, bisa begitu. Rumah orang tua itu ya Pak ya, itu gentong ke belakang, tuh gentong ke belakang. Kalau dibuat toko gak pas, kalau dibuat perumahan pas, dijual ke perumahan, lumayan kita dapat uang, bisa dibelikan tanah di luar yang lebih strategis. Jadi tidak ada tuntunannya Ibu. Saya sudah belajar tentang warisan seperti ini, keliru. Lah kalau pengen menjadikan rumah induk sampean susui, nggak apa-apa. Orang jadi yang dapat warisan yang mampu tadi pengen menjadikan rumah induk disusui, tapi rumah induk itu tetap diatasnamakan siapa yang nyusui. Jelas? Bukan diatasnamakan orang tuanya lagi. Karena haknya sudah berpindah kepada anak. Jadi gini loh, orang itu kalau meninggal, hartanya bukan hartanya dia lagi, sudah menjadi milik Allah lagi, kembali kepada Allah. Makanya harus dibagi sesuai warisan gitu loh. Banyak yang tidak paham ini, dikira masih harta orang tuanya, tidak. Orang tua itu kalau sudah meninggal, harta itu menjadi haknya Allah. Cuman sebelum dibagi, tunaikan dulu hutangnya orang tua, wasiatnya orang tua. Kalau dia belum haji, dihajikan badal, baru selesai dibagi. Itu pun setelah diselesaikan urusan-urusan penguburannya, biaya penguburannya. Sebab di beberapa kota besar itu tanah beli Pak untuk kuburan itu. Di Jakarta sampai 80 juta loh, tanah. Minimal 13 juta di Jakarta itu saya dengar itu, tanah itu. Untuk kuburan itu beli di kota-kota besar. Diselesaikan itu dulu, baru dibagi warisan. Adapun nanti 1-2 anak ingin menjadikan rumah induk sampai disusui mana namanya? Tahu ya? Disusui tahu ya? Kita beli dengan harta kita. Ya. Kalau kita masih punya warisan di situ kan pas, misalnya begini. Ya. Tanah dan rumah nilainya 200 juta. Saya beri contoh. Anaknya 4 laki-laki semua, ben gampang membaginya. Berarti kan dibagi 4 toh. Nilai 200 juta itu dibagi 4. Terus yang 100 juta mau jadikan rumah induk, ya berarti hartanya 2 orang itu yang dijadikan rumah induk, tapi nanti atas namanya 2 orang itu, bukan atas nama orang tuanya lagi, sudah putus dengan orang tuanya. Lah yang 100 disusui, oke Mas, duitmu tak balik nih 100, kisah balik 100. Jadi yang 2 yang tidak mau menjadikan rumah induk itu disusui, dikembalikan uangnya merupakan bagian warisannya.
Jelas ya? Ini nanti tidak ada pertengkaran di belakang hari. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena kalau warisan sudah sampai cucu, ribet itu. Apalagi cucunya banyak tidak ngerti agama, wes saya jamin ribet itu. Warisan itu begitu sudah meninggal harus segera dibagi. Adapun setelah dibagi mau diapakan terserah yang mendapatkan. Mau dijual, mau disewakan, mau dibangun lagi, mau dijadikan rumah induk terserah. Tapi dibagi dulu. Karena perintahnya agama begitu. Kita jangan menyalahi syariat Islam malah ruwet nanti pada jamaah. Ya rahmati Allah Ta'ala. Demikian ya. Jadi ini sudah tahu ya. Kemudian sudah. Pertanyaan sudah habis. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.